Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 545. Xiao Tians meninggalkan sungai dan terus berjalan menuju utara. Dia berencana mencari tempat tinggal untuk hari terakhir dan kemudian kembali ke Xiajing. Sebelum gelombang kedua bencana kekaisaran melanda Departemen Perang Singa, dia tidak pergi kemanapun dan tinggal di keluarga Tang untuk sementara waktu. Setengah jam setelah Xiao Tians pergi, prajurit parubaya cacat yang pensiun dari Departemen Perang bersamanya tadi malam juga membuka matanya. Prajurit parubaya itu samar-samar ingat bahwa dia minum banyak anggur dengan seorang prajurit muda dari Departemen Perang Tianxia tadi malam. Tetapi ketika dia membuka matanya saat ini, dia tidak merasakan sakit kepala sama sekali. Sebaliknya, tubuhku merasakan sensasi nyaman. Hah, kenapa? Tubuhku penuh kekuatan. Prajurit parubaya itu bingung dan mencoba berlatih. Kalau begitu, dia tiba-tiba dan secara alami menerobos ke level Dewa Perang, dan auranya masih meningkat dengan cepat, dan dia segera mencapai puncak Dewa Perang, dan samar-samar dia merasakan kekuatan murni di tubuhnya, dan ada banyak yang pasti akan memungkinkan dia untuk menerobos ke Raja Surgawi. Selama dia berlatih dengan serius selama beberapa hari lagi, dia 100% yakin bisa menembus level Raja Surga. Mungkin akan dipromosikan ke puncak Raja Surga. Dan sekarang dia telah menembus puncak Dewa Perang, bahkan jika dia masih cacat, dia dapat kembali ke Departemen Perang dan terus bertarung. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba menerobos? Prajurit parubaya itu sangat bingung dengan kondisi fisiknya. Kemudian, seolah-olah dia akhirnya teringat sesuatu, dia segera melihat sekelilingnya, tetapi prajurit muda yang tiba-tiba datang untuk minum dan mengobrol dengannya tadi malam telah pergi. Apakah dia membantuku? Gumam prajurit parubaya itu dalam hatinya. Jejak keraguan muncul di hatiku, siapakah pemuda yang bahkan dianggap rata-rata oleh para prajurit kuil surgawi. Tepat sebelum prajurit parubaya itu sempat berpikir terlalu banyak, sebuah helikopter hitam mendarat di ruang terbuka di depannya. Ada juga logo teknologi Chaoge di badan helikopter. Hah, Chaoge. Orang-orang dari Chaoge Teknologi. Para prajurit parubaya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Chaoge Teknologi sekarang adalah grup teknologi terbesar dan tingkat atas di wilayah Tianxia, dan juga merupakan industri di bawah naungan perintah penguasa kuil Tianshan. Sedangkan untuk tentara parubaya yang cacat, mereka bingung mengapa pria legendaris dari teknologi Chaoge menemukannya. Saat berikutnya, di tengah keraguan para prajurit parubaya, beberapa anggota staf teknologi Chaoge turun dari helikopter. Setelah anggota staf turun, mereka tidak berbicara dengan prajurit parubaya itu, tetapi mulai memasang kaki mekanis terbaik pada kakinya yang patah. Mata kiri Anda nekrotik. Kami memiliki mata mekanis tercanggih yang dapat membantu Anda memindai lingkungan dan melawan. Informasi dari mata mekanis akan langsung terhubung ke neuron di otak Anda. Akan ada drama selama proses instalasi untuk Anda. Sakit, jadi. Apakah kamu takut sakit? Mata terlalu dekat dengan otak, jadi kami tidak bisa memberimu anestesi. Seorang ilmuwan terkemuka dari Chaoge Teknologi berjas putih melihat ke tengah prajurit tua dengan serius dan bertanya. Prajurit parubaya itu berada dalam keadaan kebingungan saat ini. Dia hanya mengangguk tanpa sadar ketika mendengar kata-kata itu, namun, sebelum dia dapat berbicara pada saat berikutnya, seorang pria kuat setingkat kaisar di sebelah ilmuwan berjas putih mengendalikannya tubuh. Kemudian ilmuwan berjas putih dengan terampil menggali bola mata nekrotik prajurit parubaya itu dengan satu pukulan pisaunya, dan kemudian dengan cepat membersihkan rongga matanya. Hanya dalam 10 detik, simulasi bola mata berteknologi tinggi muncul menginstalnya. Sampai saat itu, prajurit parubaya itu hanya bisa mengerang. Ada air mata panas mengalir dari mata kiri yang baru saja dipasang. Ini membuktikan bahwa teknologi-teknologi Chaoge kita telah meningkat selangkah lebih maju. Sangat bagus, ilmuwan berjas putih berkata kepada tentara parubaya sambil tersenyum. Kemudian pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang mengendalikan prajurit parubaya juga melepaskan prajurit parubaya tersebut dan mengikuti ilmuwan tersebut menuju helikopter. Prajurit, kondisi fisikmu sudah tidak serius lagi. Kamu dapat kembali ke Departemen Perang kapan saja. Ingat apa yang kamu katakan, dan terus bertarung dengan keyakinan rekan-rekanmu yang sudah mati. Saat berbicara dengan tentara parubaya. Baru setelah ilmuwan teknologi Chaoge hendak naik ke pesawat dan pergi, tentara parubaya di belakangnya tiba-tiba bereaksi dan berteriak kepada ilmuwan tersebut, siapa orang yang minum bersamaku tadi malam. Ilmuwan berpakaian berbalik sambil tersenyum, menatapnya, dan berkata, Tuan Kuil Surgawi. Haha. Orang-orang dari teknologi Chaoge pergi, tetapi tentara parubaya yang tinggal di belakang terkejut dan mulut mereka terbuka. Bos, hampir terkilir. Dia adalah penguasa Kuil Surgawi, Tuan Xiao. Prajurit parubaya itu begitu bersemangat hingga dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia membuang kruknya dan mencoba mengambil beberapa langkah. Ternyata tidak ada masalah dengan kaki mekaniknya. Pada saat ini, para prajurit parubaya meneteskan air mata. Akhirnya, mereka bisa pergi ke medan perang dan bertarung.
Yang tidak diketahui oleh para prajurit Parubaya adalah bahwa itu karena kepadanya bahwa Xiao Tians memberi perintah kepada Chao Ge Teknologi tadi malam, dan dalam semalam Chao Ge Teknologi, yang terletak jauh di Xiajing, telah mendirikan departemen baru. Bantu tentara cacat dari Departemen Perang Tianxia kembali ke medan perang. 10 menit kemudian, Xiao Tians, yang telah tiba di kota lain, menerima laporan dari Chao Ge Teknologi. Ia tersenyum, merasa senang karena lelaki tua yang ditemuinya tadi malam bisa kembali ke medan perang. Apakah kita orang Tianxia percaya jauh di lubuk hati kita bahwa kita harus menjadi nomor satu? Xiao Tians menggumamkan dalam hatinya apa yang dikatakan prajurit Parubaya itu kepadanya tadi malam. Tiba-tiba, saya memiliki pemahaman yang lebih dalam di hati saya. Pemahaman saya terhadap kalimat ini, ternyata. Keyakinan ini sudah lama mengakar dalam tulang kita dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam darah kita. Xiao Tians terus pergi ke utara, berjalan perlahan dan tidak tergesa-gesa, melewati pegunungan, sungai, dan daratan di wilayah Tianxia. Setelah pergi, hari berikutnya. Di malam hari, Xiao Tians menemukan tempat dan bermalam. Ketika dia berangkat lagi keesokan harinya, dia tanpa sadar melihat tepi Xiajing. Baru kemudian Xiao Tians menyadari bahwa dia telah mencapai Xiajing tanpa sadar. 3 hari ini adalah saat Xiao Tians benar-benar sendirian dalam 6 bulan terakhir. Karena dia cukup cepat, dalam 3 hari ini, dia melewati terlalu banyak tempat di wilayah Tianxia, termasuk gunung dan sungai. Pada saat ini, pikiran Xiao Tians telah benar-benar tenang. Dia berdiri di tepi Xiajing dan melihat ke kota besar tidak jauh di depannya, kota terbesar di wilayah Tianxia. Ada keluarganya, keluarga Tang dan keluarga Xiao, istri dan putrinya, serta ibunya. Saat Xiao Tians kembali kali ini, sebenarnya belum lama dia meninggalkan rumah terakhir kali, yaitu 5 atau 6 hari. Namun dalam 5 atau 6 hari ini, dia mengalami beberapa pertempuran. Pertempuran di benua barat, 2 pertempuran menuju dunia gelap. Dan dia sendiri telah meningkat terlalu banyak. Sebelum pergi, wilayahnya sendiri hanya berada di puncak kaisar sejati, tetapi sekarang dia telah naik ke puncak raja kuno, dan kekuatan tempur aslinya telah mencapai tingkat mendiang raja manusia kesengsaraan kedua. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang di dunia departemen perang sepertinya telah melupakan Xiao Tians. Semua orang di dunia departemen perang memusatkan perhatian mereka pada Dao Yi, Yang Xia, Wan Tianshui, dan Heidi di tubuh. Dan hanya sedikit orang yang dapat membayangkan bahwa Xiao Tians telah mencapai kemajuan besar tanpa menimbulkan keributan. Pada saat ini, sosok mengesankan setinggi ribuan meter di belakang Xiao Tians melintas, dan awan di langit memberi jalan baginya. Seperti raksasa yang menutupi langit, dia berada di tepi Xiajing, menghadap ke tanah Xiajing di depannya. Xiao Tians tersenyum dan bergumam, aku mungkin satu-satunya di dunia yang memiliki kekuatan bertarung dari puncak raja kuno dan mendiang raja manusia kesengsaraan kedua. Kekuatan bertarung dan wilayahku sangat tidak seimbang. Saat berikutnya, Xiao Tians merasakan situasinya sendiri, mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir di masa depan, seiring dengan peningkatan wilayah saya, peningkatan kekuatan tempur tidak akan terlalu besar. Xiao Tians merasa bahwa meskipun wilayah aslinya meningkat puncak raja manusia satu kesengsaraan pada level seperti itu, saya khawatir kekuatan tempurnya sendiri masih belum bisa menembus raja manusia 3 kesengsaraan. Dan ketika wilayahnya sendiri naik ke level raja manusia 3 kesengsaraan, saya khawatir kekuatan tempurnya akan mencapai puncak raja manusia 3 kesengsaraan. Peralihan dari Raja Manusia Bencana Kedua ke Raja Manusia Bencana Ketiga merupakan sebuah rintangan besar, dan tidak mudah untuk ditembus. Misalnya, menurut informasi yang diketahui Xiao Tians sekarang, Kaisar Kegelapan terkuat di dunia gelap hanya setingkat Raja Manusia 3 kesengsaraan. Prinsipnya sama. Tidak peduli jalan mana yang Anda ambil, peningkatannya pasti akan semakin sulit. Xiao Tians sedikit mengernyit, lalu jika saya mencapai Raja Manusia 3 kesengsaraan, kekuatan tempur dan alam saya sepenuhnya setara. Lalu apakah sifat khusus dari jalan kaisar sejati berakhir di sini? Mungkin tidak, saya selalu merasakan jalan kaisar yang sebenarnya, kamu tidak mungkin begitu lemah. Untuk sesaat, Xiao Tians tidak dapat memahaminya. Karena jika cara kaisar sejati itu istimewa, maka tidak terlalu istimewa jika memungkinkan para jenius melintasi alam hidup dan mati sang Dao Master dan langsung menerobos Raja Manusia dalam kekuatan tempur. Faktanya, visi Xiao Tians terlalu tinggi. Izinkan saya bertanya, tanpa dinasti kekaisaran, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia sudah menjadi kekuatan tertinggi di dunia. Seorang jenius yang mengikuti jalan kaisar sejati dan mencapai tahap akhir kaisar sejati akan mampu bersaing dengan manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Hal ini sebenarnya cukup mengesankan. Hanya saja Xiao Tians, yang telah dipromosikan dengan cepat selama ini, sedikit meremehkan. Namun, dari sudut pandang lain, apa yang Xiao Tians gagal pahami adalah bahwa tidak semua peningkatan orang kuat tidak memiliki batas atas. Ada banyak sekali orang yang berkuasa. Ketika mereka mencapai puncak Raja Manusia, mereka telah mencapai batas potensi mereka. Pada dasarnya tidak realistis atau sulit untuk mencapai terobosan. Sama seperti Kong Chang. Percuma saja keberuntungan nasional Tianxia maju ke dinasti kekaisaran. Dia tidak bisa dipromosikan kecuali keberuntungan nasional Tianxia maju ke dinasti celestial. Oleh karena itu, keuntungan tersembunyi lainnya dari jalan kaisar sejati, momentumnya adalah membuat batas atas yang kuat menjadi lebih tinggi.
mereka bisa melangkah lebih jauh dari orang kuat biasa. Dan meskipun di tahap selanjutnya, orang kuat yang mengikuti jalan kaisar sejati, bahkan jika wilayah mereka meningkat, setelah mencapai tingkat Raja Manusia dari 2 kesengsaraan dan 3 kesengsaraan, pertarungan mereka kekuatan tidak akan meningkat sebanyak itu. Namun jika dibandingkan dengan orang-orang pada level yang sama, mereka yang mengikuti jalur kekaisaran sejati lebih kuat dan memiliki fondasi yang lebih dalam. Kekuatan bertarungnya lebih kuat. Inti dari jalan kaisar sejati lebih kuat daripada inti jalan raja biasa. Tentu saja, bukan hanya Xiao Tianz, tetapi juga generasi tua dari orang-orang besar di dunia Departemen Perang. Satu hal yang belum mereka ketahui adalah, jika Tuan Raja biasa benar-benar meninggalkan dunia perang suatu hari nanti, kekuatan mereka akan ditekan. Seberapa besar penindasan ini bergantung pada latar belakang mereka sendiri. Bukan hal baru bagi seseorang yang memiliki fondasi lemah untuk langsung ditekan hingga tingkat tertentu. Mereka yang memiliki fondasi yang kuat, seperti Yang Xia, Dao Yi, dan Wan Tianshui, yang memiliki fondasi super kuat, mungkin tidak akan ditekan secara besar-besaran, tetapi mereka akan banyak ditekan. Adapun orang-orang kuat yang mengikuti jalan kaisar sejati, mereka tidak akan ditindas jika mereka meninggalkan dunia Departemen Perang. Sama seperti Ling dan Kong Xuan yang telah pergi. Bahkan setelah meninggalkan dunia Departemen Perang, kecakapan tempur mereka tidak ditekan dengan cara apapun. Ini juga menjadi alasan besar mengapa Master Kong Xuan di Akademi Jixia, Kong Wanli, mengetahui bahwa Kong Xuan itu palsu, namun dia tetap bersikeras untuk menerima Kong Xuan sebagai muridnya. Di tepi Xia Jing, Xiao Tianz berdiri di sana lagi. Setelah lama tinggal di sana, dia terus berjalan menuju bagian dalam Xia Jing. Kini gejolak emosi di tubuhnya telah mereda. Apakah kamu ingin membawakan beberapa hadiah kembali untuk putrimu? Beli saja sesuatu. Xiao Tianz tersenyum. Dia berjalan ke jalan komersial di Xia Jing dan mulai memilih hadiah untuk Xiao Xiao. Bab 546. Hanya, apa yang harus aku beli? Xiao Tianz berjalan di sekitar jalan komersial, tetapi ternyata dia bahkan tidak tahu harus membawa apa untuk Xiao Xiao. Transformers Pak, apakah Anda ingin melihat Transformers yang baru? Belikan mainan untuk anak Anda. Transformasi itu bagus. Saat Xiao Tianz sedang memikirkannya, sebuah suara yang jelas tiba-tiba mencapai telinganya. Seorang pemuda yang sangat tampan sedang memandang Xiao Tianz sambil tersenyum, lalu menunjuk tumpukan mainan Transformers di sekitarnya untuk diperkenalkan kepada Xiao Tianz. Transformer. Baiklah, tidak apa-apa. Sepertinya Xiao Xiao belum punya mainan seperti ini. Oke, ayo beli satu. Xiao Tianz melihat banyak Transformers di sekitar pemuda itu, berpikir sejenak dan mengangguk. Pemuda itu bertanya dengan gembira, Tuan, yang mana yang Anda inginkan? Kami semua baru di pasar. Jangan khawatir, kualitasnya benar-benar memenuhi standar. Xiao Tianz berpikir sejenak dan menunjuk ke salah satu dengan model di depan toko. Transformer super besar berukuran 3 meter berkata, ayo kita ambil, tinggi dan perkasa. Mata pemuda itu berbinar, dan dia melihat bahwa dia telah menemui bisnis besar, jadi senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah untuk beberapa saat, dan dia berkata kepada Xiao Tianz, Tuan, penglihatan Anda bagus. Anak Anda pasti akan menyukainya. Dia tinggi dan perkasa. Hanya saja yang terbesar adalah agak mahal. Xiao Tianz langsung mengambil sebuah kartu emas hitam dan melemparkannya kepada pemuda itu dan berkata, pergi dan gesek. Pemuda itu melihat bahwa itu adalah kartu teratas. Dengan kartu emas hitam itu, saya tahu saya telah bertemu dengan bos yang sebenarnya. Dia dengan cepat mengusap kartu Xiao Tianz dengan penuh hormat. 3 menit kemudian, Xiao Tianz langsung mengambil Transformers seberat ratusan kilogram itu dengan satu tangan dan berjalan keluar dari jalan komersial. Tuan ini, galak sekali. Semua orang di jalan komersial melihat Xiao Tianz membawa Transformer besar dengan satu tangan dan mau tidak mau melihat ke arah Xiao Tianz. Setelah Xiao Tianz meninggalkan jalan pejalan kaki, dia menyembunyikan sosoknya dalam sekejap. Dengan sekejap, dia tiba di gerbang keluarga Tang hanya dalam beberapa menit. Ketika dia sampai di gerbang keluarga Tang, Xiao Tianz melambaikan tangannya, dan penghalang tak terlihat segera menyegel seluruh keluarga Tang. Dia belum ingin orang lain mengetahuinya, tapi sekarang dia kembali. Di halaman Tang Mansion, di halaman luas di depan villa, Xiao Xiao, mengenakan jaket trompet putih dan sepatu bot putih, sedang mengejar seekor harimau di rumput. Selain harimau, juga terdapat singa besar, macan tutul, dan beruang coklat besar di padang rumput ini. Beruang besar, kejar kucing besar itu. Ayo, bisakah kamu mengalahkan kucing besar itu? Di depan rumput, Xiao Xiao meletakkan tangannya di pinggangnya, cemberut dan menatap beruang coklat besar di depannya. Dikatakan dengan sedikit ketidakpuasan. Dia sedang menonton kartun di rumah akhir-akhir ini dan melihat 2 beruang coklat besar di kartun itu, jadi dia meminta Tang Zhen membelikan 2 untuknya. Faktanya, ketika Tang Zhen meminta orang untuk membeli hewan-hewan ini, para administrator sangat khawatir, takut binatang-binatang ini akan menyakiti manusia. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa binatang buas ini adalah hewan yang lebih jinak daripada kelinci yang dilatih oleh setan kecil keluarga Tang. Bayangkan saja Xiao Xiao, yang berada di puncak level kaisar, dapat menjatuhkan beruang coklat besar itu dengan satu pukulan. Jadi dalam beberapa hari terakhir, binatang buas di istana Tang ini sedikit banyak dipukuli beberapa kali oleh Xiao Xiao.
Hanya saja binatang buas itu adalah binatang buas. Saat berikutnya, ketika Xiao Xiao berbalik untuk melihat ke belakang, binatang buas di belakangnya tiba-tiba menunjukkan cahaya yang ganas. Satu demi satu, binatang besar itu mulai berjalan menuju Xiao Xiao dari belakang dengan tenang dan tanpa mengeluarkan suara. Tapi Xiao Xiao, yang berdiri di depan, sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Faktanya, Xiao Xiao tidak bereaksi sama sekali. Pertama, Xiao Xiao sendiri memiliki kekuatan super. Kedua, sebagai bos teratas di Tianxia dan favorit grup, Xiao Xiao memiliki terlalu banyak hal yang bisa ia pertahankan. Jadi apalagi binatang buas ini, bahkan ahli setingkat kaisar dan Tao pun akan kesulitan menyerang Xiao Xiao. Jika Anda ingin menyerang Xiao Xiao secara diam-diam, Anda setidaknya harus mengirim ahli tingkat Raja Manusia ke sana. Yah, meskipun dia memiliki keberanian untuk menjadi manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja, dia tidak memiliki nasib. Sekelompok bos top yang bersembunyi di Tang Mansion dan Xia Jingzong membunuhnya dalam hitungan menit. Alasan mengapa Xiao Xiao tiba-tiba berbalik saat ini adalah karena dia merasakan nafas yang familiar. Meskipun ruang terbuka di depannya kosong, Xiao Xiao merasa ayahnya telah kembali. Gao Weiwei, yang juga mengenakan jaket berbulu putih, juga sedang duduk di kursi di samping rumput, bermain dengan Xiao Xiao. Pada saat ini, Gao Weiwei melihat ke arah Xiao Xiao yang berdiri di sana, alisnya berkerut. Jadi Gao Weiwei mau tidak mau bertanya pada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, ada apa? Apakah kamu tidak ingin bermain dengan kucing besar?" Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Bu, aku. Sepertinya aku merasakannya ayah itu akan kembali." Ini. Gao Weiwei tertegun, melihat sekeliling dan berkata, "Tidak, Xiao Xiao, ayah, dia belum kembali." Tubuh Xiao Tian sekarang dipenuhi dengan darah kaisar, keturunan sejati kaisar, dengan potensi yang tidak terbatas. Oleh karena itu, di bawah asal yang sama, Xiao Xiao dapat merasakan aura Xiao Tian, tetapi Gao Weiwei tidak bisa. Saat berikutnya, tepat ketika Gao Weiwei hendak mengatakan sesuatu, ruang di depan Xiao Xiao tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian Xiao Tian membawa transformer besar keluar. "Ayah! Ayah! Ibu, lihat, lihat, ini ayah, ayah benar-benar kembali." Xiao Xiao dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Tian. Xiao Tian membawa transformer besar itu dengan satu tangan, membungkuk dan mengambil Xiao Xiao dengan tangan lainnya, dan mencium wajah kecil merah jambu Xiao Xiao. Dia menoleh untuk melihat ke arah Gao Wei dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, kamu tidak sekuat putrimu." Gao Weiwei melihat Xiao Tian benar-benar muncul. Dan tersenyum pada Xiao Tian dengan senyuman yang sangat lembut. Berkata, "Itu benar, dia adalah darah kaisar sekarang, dan aku, orang biasa, tidak dapat membandingkannya." Gao Wei tersenyum bahagia, karena Xiao Tian baik-baik saja, dan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Masih sangat tampan, perkasa dan cerah. Ya, itu Yang. Xiao Tian tampaknya tidak memiliki agresi dalam dirinya sekarang, sama seperti anak besar ketika mereka pertama kali bertemu 5 tahun lalu. Sangat hangat, seperti anak laki-laki. Gao Weiwei merasakan aura di tubuh Xiao Tian dan merasa lega. "Xiao Tian, dia baik-baik saja." "Ayah, apakah ini mainan yang kamu belikan untukku?" "Besar sekali." Xiao Xiao menatap transformer besar yang dibawa Xiao Tian dengan mata besarnya berkedip. Xiao Tian melemparkan transformer itu ke tanah sambil tersenyum, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu bisa bermain dengan transformer yang kubelikan untukmu." Xiao Xiao memandang penasaran ke transformer setinggi 3 meter di depan dari dia. Xiao Tian melirik ke arah binatang di depannya, tapi itu adalah pandangan Xiao Tian. Tiba-tiba, binatang buas di rumput yang baru saja berpikir untuk membalas dendam pada iblis kecil itu begitu ketakutan hingga mereka hampir menangis ketika Xiao Tian melihat mereka. Dalam perasaan seperti binatang, ayah dari iblis kecil di depannya adalah iblis yang sangat besar. Hanya dengan satu pandangan saja bisa membuat mereka menghilang menjadi abu. Hasilnya, semua binatang buas menjadi berperilaku sangat baik di bawah tatapan Xiao Tian. Harimau besar dan berwarna-warni itu bahkan memperlakukan dirinya seperti kucing, terus-menerus menghipnotis dirinya sendiri. "Sial, aku bukan harimau, aku hanya kucing, hanya kucing. Keluarga ini bukan manusia. Siapa binatang itu?" Xiao Tian terdiam melihat sekelompok kecil teman bermainnya. Xiao Tian memandang binatang itu dengan cara yang aneh dan berkata kepada Gao Weiwei, "Yah, putri kami sepertinya sedikit istimewa. Anak-anak lain selalu memelihara anak kucing untuk diajak bermain, tapi kami pelihara harimau besar saja." Gao Weiwei menatap Xiao Tian dengan penuh kelembutan, dengan gembira mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Xiao Tian dan berkata, Kamu masih berkata, bagaimana bisa ada ayah yang membelikan transformer sebesar itu untuk putrinya? Anak kita dia seorang putri, bukan seorang anak laki-laki, oke. Ya Tuhan, jika dia terus seperti ini, bagaimana dia bisa menikah di masa depan?" Gao Weiwei menamparkan keningnya tanpa berkata-kata, meskipun Xiao Xiao masih sangat muda, baru berusia 5 tahun. Namun sebagai seorang ibu, dia sudah mulai mengkhawatirkan masa depan kecilnya. Mungkinkah setelah 20 tahun, kita bisa menjalin hubungan cinta kecil-kecilan dan menyeret seekor harimau bersama kita?
Ketika Gao Weiwei memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, dia tidak bisa menahan gemetar. Tampaknya Xiao Xiao dimanjakan oleh semua orang dan hampir tersesat. Selain itu, dia memiliki seorang nenek yang merupakan bos tertinggi, seorang ayah yang merupakan kaisar yang tak tertandingi, dan seorang kakek yang merupakan seorang kaisar kegelapan. Hei! Gao Weiwei menghela nafas dalam-dalam. Sekarang dia bahkan tidak tahu cara mendidik Xiao Xiao. Untungnya, Xiao Xiao sendiri sangat peka dan telah melewati masa-masa sulit bersamanya selama lebih dari 4 tahun. Kalau tidak, jika Xiao Xiao terus dimanjakan oleh semua orang, dia akan benar-benar tersesat. Xiao Tians mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Gao Weiwei dan berkata, apakah aku, Putri Xiao Tians, masih khawatir dia tidak dapat menemukan pasangan? Selain itu, istriku, Xiao Xiao telah mewarisi ketampanan kami. Dia pasti akan menjadi wanita top saat dia besar nanti. Dia tipe orang yang bisa menaklukkan suatu negara. Jika waktunya tiba, kamu tidak perlu mengantri untuk mengejar anak kecil kita. Gao Weiwei memutar matanya ke arah Xiao Tians dengan tatapan menawan dan berkata, ketika dia mengungkapkan identitas ayahnya, menurutmu berapa banyak orang yang berani mengejarnya? Xiao Tians berkata dengan acuh tak acuh, kamu salah, denganku seperti ini ayah mertuaku, aku sangat bersemangat. Gao Weiwei memandang Xiao Tians tanpa berkata-kata dan berkata, orang itu sangat tidak tahu malu. Xiao Tians tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi memegang tangan Gao Weiwei sedikit lebih ketat. Dia menghela napas dalam-dalam. Kembali hidup. Hari yang menyenangkan. Gao Weiwei merasakan pikiran Xiao Tians, menoleh ke arah Xiao Tians dan bertanya, apakah lukanya sudah sembuh? Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, baiklah, tidak apa-apa. Gao Weiwei bertanya lagi pada Xiao Tians, lalu, kapan kita akan pergi ke Departemen Perang? Ibu telah berbicara dengan Din Kong akhir-akhir ini, dan Penatua Qin dan yang lainnya juga sibuk. Kamu. Sebelum Gao Weiwei selesai berbicara, Xiao Tians menyela, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah memasang segel di keluarga Tang, dan tidak ada yang tahu bahwa saya adalah kembali beberapa hari ini. Pergi dan tinggallah di rumah selama beberapa hari. Xiao Tians berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, ada banyak orang berkuasa di Tianxia sekarang. Yang Xia dan Wan Tianshui telah menembus tahap akhir Raja Manusia kesengsaraan pertama. Tianxia sudah cukup untuk saat ini. Di kamp penjaga aturan, Dao Yi juga telah membuat terobosan. Di sisi kuil surgawi, Sister Heidi juga telah berhasil. Tians sangat lembut pada Gao Weiwei sambil tersenyum. Gao Weiwei menghela nafas lega dan memegang tangan Xiao Tians lebih erat. Xiao Tians sangat senang bisa tinggal di rumah lebih lama kali ini. Di bawah sinar matahari, tubuh kecil itu bergoyang dan duduk tepat di bahu geng pedang cacat sepanjang 3 meter dan mulai bermain. Membeli Transformers sebagai mainan adalah saran yang dibuat oleh saudara laki-laki kemarin. Rasanya cukup enak. Mainan kecil harusnya lebih megah. Haha. Gao Weiwei bersandar dengan gembira di tubuh Xiao Tians, dan kepalanya bersandar dengan lembut dan bahagia pada Xiao milik Tians. Xiao Tians kembali ke Xia Jing, dan semua orang jenius dan kuat di dunia Departemen Perang juga memulai persiapan mereka. Demikian pula, Kong Xuan dan Ling, yang telah meninggalkan dunia Departemen Perang dan tiba di dunia luar yang lebih luas, juga memulai persiapan. Jauh di dalam Akademi Jixia, Kong Xuan, mengenakan jubah putih, berdiri dan berjalan menuju tanah suci dari Akademi Jixia pergi. Bersambung.